kisah yang sangat luar biasa. Nah, jadi sekarang aku itu mau nyeritain kisah Nabi Muhammad dari kisah singkat sih. Kisah singkat Nabi Muhammad dari lahir sampai dia wafat. Oke, kita langsung aja ya guys. Oke guys, sebelum itu aku mau perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Zaraura Putri Nesya. Aku umurku 11 tahun. Oke. Kita langsung aja mulai ya guys. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW lahir hingga wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir tuh yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 570 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau Gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun guys. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini tercintanya yaitu Abdul Muthalib. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan. Sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangat kacau. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Makkah oleh pasukan Abroha. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abroha, yaitu Gubernur Habsyi di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abroha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abroha mendirikan gereja besar di Sana'a yang bernama Al-Quds. Namun usahanya itu tak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Quds itu. Abroha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad dari pasangan Abdullah dan Siti. Dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Nabi Muhammad sejak kecil telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun, beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Dan pada usia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya, sehingga beliau menjadi anak yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, kehidupan yang dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kesusuannya kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan, beliau sudah biasa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara.
Semasa kecilnya beliau juga telah menggembalakan kambing. Abu Thalib atau paman Nabi mengajak berdagang ketika usianya 2 tahun. Beliau diasuh pamannya setelah ditinggal wafat kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai usia lebih dari 40 tahun. Dibelahnya dada Muhammad, malaikat Jibril melentangkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun. Lalu membelah dadanya dan mengeluarkan darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril menyucinya dan menatanya kembali ke tempatnya dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yaitu istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 19. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Dibelahnya dada Muhammad, malaikat Jibril melentangkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yaitu istrinya Siti Aminah dan sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr 94 ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Nabi Muhammad